kita buka di dalam Mazmur. Mazmur pasal 46 ayat 2. 46 ayat 2. Yang sudah dapat katakan amin. Ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya suka angkat Daud. Saya suka angkat cerita tentang Daud, keberhasilan Daud di dalam karir kehidupannya. Kalau kita melihat kekurangannya Daud banyak, kalau kita melihat kesalahannya Daud banyak, tetapi kenapa dia spesial di mata Tuhan? Kenapa dia begitu spesial dan begitu berharga di mata Tuhan? Karena apa? Daud selalu mengutamakan di ayat kedua, Allah itu. Dia selalu katakan Allah itu. Allah itu. Karena Daud tahu dari mana dia diangkat. Siapa yang mengangkat dia? Siapa yang membuat Daud jadi raja? Siapa yang memilih Daud? Siapa yang menetapkan Daud? Siapa yang memberkati Daud? Siapa yang mengurapi Daud? Siapa yang memilih Daud? Dia tahu. Makanya dia katakan Allah itu. Di situ dia katakan Allah itu. Dia selalu mengucapkan Allah itu tempat pertolongan. Karena apa? Daud mengatakan Allah itu tempat pertolongan karena hanya kepada Tuhanlah dia bersandar. Amin Bapak Ibu. Amin. Hanya kepada Tuhanlah Daud memberikan sandaran kehidupannya. Ada 3 hal yang akan saya bahas di tempat ini. Yang pertama, perlindungan. Daud selalu mendapatkan perlindungan. Dan yang kedua, Daud selalu mendapatkan kekuatan. Dan yang ketiga, Daud apa? Selalu mendapat pertolongan di saat dalam kesesakan, Bapak Ibu. Amin. Yang pertama, kenapa Daud selalu mendapatkan pertolongan dari Tuhan? Mungkin Bapak Ibu berkata, wah zaman dulu atau di zaman waktu Daud, ketika dia berdoa, memohon kepada Tuhan, sekarang besok sudah dapat jawaban. Kayak apa? Orang sudah bertahun-tahun, sudah berbulan-bulan, masalah tetap itu. Pertolongan Tuhan tetap tidak kelihatan. Mungkin Bapak Ibu memberikan satu pertanyaan. Atau Bapak Ibu datang di tempat saya ini dan memberikan satu pertanyaan. Saya yang paling pertama akan mengatakan bahwa kalau Bapak Ibu bilang, saya pernah kecewa dengan Tuhan. Saya pernah mungkin kecewa dengan pergumulan yang tidak pernah Tuhan jawab. Mungkin kalau saudara datang di tempat ini dan saudara akan mengatakan, siapa yang kecewa dengan Tuhan? Paling pertama yang akan mengatakan kecewa dengan Tuhan, kalau kita ada duduk, paling pertama kita akan mengatakan, saya pernah kecewa dengan Tuhan. Karena apa? Saya tidak pernah mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Apalagi dalam kesesakan. Benar Bapak Ibu, kalau kita ingin kecewa, kenapa doa kita tidak pernah dijawab oleh Tuhan? Pergumulan kita kurang tepat untuk dijawab oleh Tuhan. Mungkin ada waktu Tuhan. Memang di masanya Daud ketika dia dalam kesesakan, ketika dia minta pertolongan, hari itu saja bisa dapat mujizat. Atau besok bisa dapat mujizat. Tetapi kenapa di zaman milenial ini, ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan, di dalam kesesakan, dalam pergumulan, lama. Ada yang lama, ada yang cepat. Tergantung Tuhan mau berkati, Tuhan mau bukakan jalan. Kalau kita berkata untuk kita kecewa, saya juga pernah kecewa. Saya tidak pernah ditolong oleh Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Singkat cerita, kalau ingin mengatakan kecewa dengan Tuhan, saya orang paling kecewa dengan Tuhan. Karena berusia waktu itu kelas 3 SMP. 3 SMP, semua itu butuh cita-cita yang luar biasa. Ketika kelas 3 SMP, papa saya meninggal, saya kecewa. Karena apa? Ketika saya mulai SMP kelas 1, papa saya waktu saya kelas 3 SMP, dia meninggal. Ketika saya melihat teman-teman saya berhasil, mereka ditopang oleh orang tua mereka, beli motor langsung dapat motor, beli ini langsung dapat ini, beli itu dapat itu. Karena apa? Ada 2 penopang, ada 2 orang tua. Dan saya sendiri, ketika saya mulai ingin meraih cita-cita saya gagal waktu itu. Saya gagal. Kalau ingin berbicara dengan pertolongan Tuhan atau kecewa, saya orang paling kecewa dengan Tuhan. Karena di masa-masa saya membutuhkan sosok seorang ayah untuk menolong pribadi kehidupan saya, untuk memberikan jalan yang benar, jalan yang baik, untuk memberikan motivasi, dorongan. Dia tidak bisa memberikan apa-apa karena dia sudah meninggal. Waktu itu saya kecewa, saya katakan Tuhan, sudah pas saya lihat
di peti, saya katakan saya tidak akan menjadi orang yang baik. Tapi perkataan saya beda dengan rencana Tuhan. Amin. Kalau saudara ingin berbicara tentang kecewaan, mari sama-sama kita bicara tentang kecewaan. Tetapi di mana Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik untuk kita anak-anak Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ketika kita berharap, berseru, dan bersandar kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Tetapi jawaban untuk dia memberikan pertolongan hanya Tuhan yang tahu. Amin. Daud begitu spesial di hadapan Tuhan karena dia selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Melalui Daud kita mengenal Yusuf dan Maria. Dari Yusuf dan Maria kita mengenal Yesus Kristus. Dari Yesus Kristus kita mengenal salib. Dari Yesus kita mengenal apa? Penebusan dosa. Tidak ada lagi batas untuk kita datang kepada Tuhan. Amin. Tidak ada lagi batas untuk kita memanggil dia Bapa, memanggil dia apapun sebutan yang kita panggil. Dia sanggup memberikan pertolongan melalui kehidupan kita. Amin. Apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, apapun yang menjadi pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan apapun itu, mari kita selalu bersandar berharap kepada Tuhan. Amin. Seperti Daud, dia tahu ambil hati. Dia tahu ambil hati kepada Tuhan. Amin. Marilah kita untuk selalu cara kita bagaimana untuk kita ambil hati, kita menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Satu yang saya suka dengan Daud, dia selalu apa Bapak Ibu? Mengadakan pujian penyembahan. Pujian penyembahan. Dia selalu, ada orang yang memang dekat dengan Tuhan. Ada orang yang beda-beda. Tapi Daud, dia selalu dekat dengan Tuhan dengan pujian penyembahan. Dia selalu mengagungkan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu boleh baca di kitab Daud ini, dia selalu memuji, membesarkan nama Tuhan. Karena apa? Dia tahu di mana dia itu berada. Di mana itu dia, dari mana dia itu menjadi raja. Dari mana dia itu diberkati oleh Tuhan. Dia tahu siapa yang memberi berkat, siapa yang memberkati dia, siapa yang mengangkat dia, dia tahu. Daud tahu. Makanya dia katakan Allah itu. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, kekuatan. Kekuatan itu bukan, Daud itu adalah orang yang banyak pengawal, dia memiliki kekuatan. Dia walaupun dia banyak pengawal, walaupun dia menjadi seorang raja, tetapi dia dikatakan sini, Tuhan memberi kekuatan apa? Di saat dia lemah, di saat dia memiliki keterburukan dalam kehidupan pribadi dia, di titik tertitik terendah paling bawah. Kekuatan di sini mengatakan ketika dia dalam lemah, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, di situ timbul kekuatan. Di saat kita memiliki masalah-masalah, mari coba kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Banyak lagu-lagu yang menopang kita untuk memberi kita kekuatan. Di saat kita lemah, pasti kita akan mendapat kekuatan dan Roh Kudus pasti akan menghibur kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan yang ketiga itu adalah penolong. Tuhan adalah penolong. Tuhan selalu memberikan pertolongan di dalam kesesakan. Seperti Daud katakan, Tuhan itu selalu memberikan pertolongan di dalam kesesakan. Mungkin Bapak Ibu di tempat ini kesesakan apa yang Bapak Ibu rasakan? Ekonomikah? Kesesakan apakah yang Bapak Ibu? Memang di zaman sekarang atau di tahun 2020 ini, saya juga kena imbas Bapak Ibu. Saya di PHK karena pengurangan. Ini satu sedikit kesaksian. Kami dari 70 karyawan, kuartal pertama, dong bilang kok COVID ini langsung dapat tako. Karena di televisi kan tuh memang langsungnya tumbang-tumbang. Di Italia pun ada berapa puluh ribu, 4.000 atau berapa yang meninggal, apalagi di Cina. Jadi kita harus berjaga-jaga juga Bapak Ibu, karena ini bukan hanya main-main, dampaknya sangat luar biasa untuk ekonomi, tapi saya akan percaya kalau kok cuma soal makanan minum, Tuhan pasti sediakan. Kecuali orang mau belanja, pakaian, sepatu, nah itu bukan, itu so lain leko itu. Kalau cuma soal makan minum, Tuhan pasti pelihara. Karena dia adalah Allah yang kekal, Allah yang luar biasa. Amin. Jadi singkat-singkat Bapak Ibu, dari 70 karyawan, kuartal pertama karena saya itu sudah grade saya sudah naik, saya sudah di S1, nah itu Kak kalau di kantor ada S0, ada sale, ada apa, ada training, S0,
S1, ada S2. Jadi kita itu so lewat di training, pencobaan so lewat, di S0 sudah lewat karena capai-capai target, S1. Kita baru tanda tangan diangkat S1 pas COVID. Jadi kita pikir, puji Tuhan, saya diangkat, kalau saya diangkat begini kok saya enak. Pas di S1, pas COVID, so mulai. Jadi dari semua di seluruh Indonesia, sampai perusahaan tinggal Manado yang buka. Jadi di cabang-cabang lain semua tutup, karyawan di PHK, dirumahkan lah, kalau kok PHK kasar, dirumahkan. Jadi semua dapat surat-surat dirumahkan. Jadi dari 70 itu saya belum kena. Dari 70 belum kena, jadi masih sisa ada 50-an. Jadi yang training itu dikeluarkan, dirumahkan. Nanti kalau sudah kondusif, sudah normal akan dipanggil kembali. Baru dari 50 dapat surat lagi dari HO. Mesti kurang lagi. Soalnya ada penjualan. Jadi dari 50 kasih sisa 20. Masih selamat, puji Tuhan. Jadi dari 50 ke 20 yang S0 sudah dirumahkan. Jadi dari tinggal S1, S2. Kalau S1, S2 terbilang terbaik lah. Karena saya 2 kali dapat penghargaan, 2 kali dapat itu capai target. Jadi dari situ S1. Jadi dari 20 mau kurang tinggal 14 atau 11. Bapak Ibu puji Tuhan, disitulah saya tereliminasi. Jadi dari 20 mencari yang ke-11 saya tereliminasi, surat keluar. Ya, ada rasa kecewa, ada rasa gimana karena untung tabungan masih ada untuk biaya, kan dulu ada sama yang bilang mau lockdown apa segala macam. Jadi saya bilang cukuplah ini, kalau mau lockdown cukuplah untuk cuma mau pakai makan cukup. Dan ternyata Bapak Ibu cukup. Pas saya dirumahkan, jadi kurang lebih 5 bulan, puji Tuhan. Tuhan selalu mampukan kalau cuma soal makanan minum. Amin Bapak Ibu. Karena dia apa? Allah yang selalu mengerti setiap pergumulan kita. Amin. Dan saya bersyukur ketika saya dirumahkan, saya tidak mau kerja lagi. Setelah mulai membaik, dapat telepon dari manajer SPV, banyak tawaran. Ini juga hari Senin di farmasi sudah telepon saya dari hari ini. Bawa saja lamaran, mau dapat terima. Tapi saya pikir-pikir, begini Jo, karena saya sudah ada usaha juga Pak Gembala. Usaha saya usaha sepatu. Jadi saya pikir selain dulu ketika saya bekerja, saya tidak ada waktu untuk pelayanan. Tapi ketika saya mulai mencoba untuk ada usaha, kayak gini kan pelayanan dipercayakan oleh Pak Gembala. Guru saya sendirilah yang percayakan saya, puji Tuhan. Jadi saya pikir mungkin saya harus kembali untuk melayani Tuhan. Dengan situasi apapun, puji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu juga ketika memiliki pergumulan hidup jangan pernah takut. Jangan pernah takut mau dirumahkan ketika mungkin kita dirumahkan, ada yang bekerja di sini atau ada yang usaha yang mulai goyang. Kita anak Tuhan jangan pernah takut Bapak Ibu. Amin. Karena Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa loh. Allah yang maha besar. Dia tahu segala sesuatu. Dia tahu apa kebutuhan kita. Dia tahu apa pergumulan kita. Sabar saja. Pasti Tuhan akan berikan pertolongan. Amin Bapak Ibu. Kenapa Daud itu begitu spesial di mata Tuhan? Ada kuncinya Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita lihat. Mazmur 1. Kenapa Daud itu begitu spesial di mata Tuhan? Kita lihat. Mazmur pasal 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kunci keberhasilannya Daud ada di sini. Dia itu tidak berjalan menurut orang fasik. Orang fasik itu yang bagaimana? Orang fasik, ciri-ciri orang fasik itu dengki, jahat, sombong, iri hati. Itu. Kalau di sini terasanya enggak, karena Bapak Gembala sebagai guru pasti selalu memberikan yang terbaik. Amin. Kepada jemaat-jemaatnya. Orang fasik tidak ada di gereja. Orang fasik tidak ada di gereja. Karena apa? Saya akan percaya bahwa jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat Tuhan yang luar biasa yang sudah bertumbuh imannya. Amin. Dan di sini dikatakan dia tidak berjalan menurut orang fasik. Itu yang pertama yang Daud lakukan. Kenapa Daud spesial di mata Tuhan? Amin. Dan yang kedua, dia tidak
berjalan yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Amin. Bapak Ibu, Daud tidak berjalan untuk mengikuti orang-orang yang berdosa. Dan yang ketiga, dia selalu apa? Tidak duduk dalam kumpulan orang pencomooh. 3 itu saja Bapak Ibu. Yang pertama itu yang dikatakan, kalau sudah jadi raja, kan banyak penasehat. Jadi presiden aja ada penasehat. Jadi gembala juga pasti ada penasehat. Di mana-mana pasti ada penasehat. Kenapa Daud berhasil? Karena apa? Mungkin di saat dia memimpin kerajaannya, banyak kan penasehat-penasehat yang bisa menggagalkan Daud. Banyak penasehat-penasehat yang iri hati kepada Daud. Banyak penasehat-penasehat yang tidak ingin Daud menjadi berhasil. Amin. Tetapi dia itu kenapa? Dia itu selalu menjadi yang terbaik karena dia selalu menjauhi hal-hal seperti itu. Amin. Kita harus mengikuti saja Daud, perintahnya Daud, ketetapan yang Tuhan berikan kepada Daud. Amin. Itu adalah kunci yang ketiga yang Daud lakukan. Dan yang kedua, ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kunci juga kesuksesannya Daud, dia itu selalu apa Bapak Ibu? Selain dia menyembah Tuhan, selain dia bersekutu dengan Tuhan, memuji Tuhan, dia selalu merenungkan Taurat. Taurat itu adalah firman Bapak Ibu. Dia selalu merenungkan. Jam 5 subuh kalau boleh kita juga Pak Gembala, Ibu Gembala, jam 5 subuh kita semua menyembah Tuhan, kita semua baca firman, biar cuma satu pasal, satu ayat kita baca, jangan paksa. Satu ayat setiap hari, satu ayat. Di situ ada ketetapan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan pribadi kita. Di situ ada hal-hal yang berkat yang Tuhan sudah sediakan. Kalau lagi gelisah, kalau terhentak pas baca ayat, pasti ayat itu menguatkan. Itulah suara Tuhan. Amin Bapak Ibu. Daud berhasil karena apa? Dia selalu merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau Daud tidak merenungkan Taurat, orang di mana ketika sudah jadi raja, dia nyanak sombong. Setiap orang, apalagi kita juga tidak akan seperti Daud mungkin. Kalau sudah jadi raja, paling kita kurang pikir, so raja kok. So raja begini, di mana-mana kita ada pengawal, di mana-mana kita ada pasukan, ada kekayaan. Tetapi Daud, ketika dia menjadi raja, menjadi orang nomor 1, karakter hamba ada dalam pribadi Daud. Humble, itulah yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Untuk apa? Memiliki karakter hamba di dalam pribadi kehidupan kita masing-masing. Entah dalam pekerjaan kita, dimanapun kita berada, kita memiliki karakter hamba. Kalau kita memiliki karakter hamba, di situ ada apa? Ada mengalah, ya sering mengalah. Oh dia kok yang mengalah Jo. Saling menyapa, itu karakter hamba. Menghormati siapa yang lebih tua dari kita. Seperti di tempat ini, Pak Gembala bilang duduk di muka. Kita enggak Pak, kita duduk di belakang karena kita tahu guru kita ada di muka, misalkan kita semua sejarah yang kita guru. Orang mesti tahu, walaupun menear di tempat ini akrab dengan orang, bergaul akrab dengan orang di mana-mana baku sedu, tetapi orang harus tempatkan bahwa orang harus tahu, oh ini menear, ini kita orang baru, ini semua murid. Walaupun sama hamba Tuhan, tapi orang tahu batas. Jadi kalau menear suruh di muka enggak menear di belakangnya, karena orang tahu, orang guru itu ada di muka, orang hormati. Ada kok anak-anak sekarang milenial, khotbah umur-umur seperti kita, orang kali soalnya anak dianggap itu gembala karena mungkin terlalu pinter, ya mungkin karena mereka S1, S2, S-teler, jadi mereka pikir mereka lebih hebat dari gembala mereka masing-masing. Jadi saya pikir juga buat apalah orang mau bicara tentang firman Tuhan, orang mau pakai bahasa Yunani, bahasa Greka, bahasa Ibrani. Kalau tersalah cumu bahaya, ada menear di muka. Yang penting orang pakai bahasa sederhana supaya jemaat mengerti. Banyak anak-anak muda sekarang pakai bahasa-bahasa yang luar biasa.
Gimana lih pakai bahasa? Kalau di kota boleh pakai bahasa luar biasa. Kalau kata di kampung-kampung kalau bisa pakai bahasa-bahasa yang om-om sangat mengerti. Bahasa daerah itu. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi yang kedua, kalau kita ingin berhasil, kita ingin mendapatkan pertolongan Tuhan di dalam kesesakan, renungkanlah firman Tuhan. Taurat Tuhan itu siang dan malam. Dan ayat yang terakhir Bapak Ibu di ayat yang ke-6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Jadi Bapak Ibu tidak usah pernah takut dengan pergumulan hidup. Tuhan tahu mana orang benar, mana orang tidak benar.